Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk para sedulur orisinal? Ya, selalu yang menjadi harapan kami berdua di sini semuanya tentu masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Sekarang istilah baik-baik saja itu semakin banyak digunakan ya. Ya, semakin wallahu alam apa betul berbaik atau tidak ya? Iya. Oke, senang sekali rasanya sekarang berdua masih bisa ketemu lagi dengan Anda. Dan seperti biasa, alhamdulillah rezeki masih tetap bisa kita nikmati. Tradisional semua ini. Kopinya juga, Jadul ya, makanan iya, jadul ya. kopinya pakai roasting sendiri, giling sendiri, dan milik sendiri. ya, milik sendiri juga, dari hasil kebun sendiri. Kemudian ini kulupan pisang. Pisangnya juga dari belakang rumah ini. Ya jelas kalau semacam ini kan bukan pabrikan ya. Ini adalah apa ya, rempeyek gitu ya. Dan yang terpenting ini tidak akan kena pajak. Ya kita sedikit tadi sudah terlontar tentang pajak ini. Konon kabarnya yang namanya pajak bertambah nilai PPN itu akan diberlakukan naik mulai 1 Januari 2025. Betul, 12%. 12%. Nah, makanya tadi sudah Pak Udi udah nyelonong kalau ini nggak kena lah. Yang terkait dengan makanan pokok, transportasi, pokoknya hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu ya tidak termasuk objek pajak kena objek tidak kena pajak ya. Iya, tidak kena pajak baik jasa maupun barang. Ada yang semacam itu. Tapi kalau hal-hal yang semacam jenengan, terutama ini yang cewek-cewek yang biasa beli alat-alat kosmetik, nah itu barang-barang, pakaian itu bakal kena tarif baru, pajak PPN-nya itu 12%. Nah, HP kalau mau ganti HP baru jenis yang sama, mungkin kalau beli yang dulu sama yang sekarang jelas PPN-nya akan naik. Tapi biasanya kenaikan pajak itu juga akan berantai. Meskipun mungkin ada beberapa barang yang memang jelas diundangkan tidak kena pajak ya. Itu nanti ketika salah satu barang itu akan dikenai pajak, maka akan berantai. Umpamanya katakan harga mobil atau harga barang apalah kendaraan itu naik, nanti otomatis hal-hal yang lain juga akan ikut naik juga meskipun itu persentasenya tidak sama ya. Iya. Gitu. Jadi ini proses, sehingga itulah yang menjadikan pro kontra terhadap keputusan pemerintah. Iya, ya. Jadi maksudnya kribonya efeknya itu ya kadang kena ke hal yang lain lagi gitu ya. Misalnya katakan mungkin itu akan terkait dengan suku cadang untuk kendaraan-kendaraan umum. Lah itu kan efeknya kan pasti operasionalnya naik, ya tentunya akan menaikkan juga mungkin kan ongkos transportasi dan termasuk bengkelnya ya, jasanya kan. Ya, mungkin orang bertanya-tanya ya, kenapa kok rakyat semakin terbebani akhirnya kan dengan kenaikan PPN itu kan? Maksudnya terbebani di sini kan mau tidak mau tetap ada gejolak untuk yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu kenaikan harga-harga gitu ya. Nah itu yang menurut saya yang menjadi ramai itu sebenarnya gitu. Kalau kita dengarkan penjelasan Menteri Keuangan umpamanya ya dari Sri Mulyani, itu soalnya ya ada logika sendiri yang dia bangun, yang pemerintah bangun dengan logikanya, itu ya tujuannya baik juga sih. Ya. Tetapi masyarakat khususnya kelas-kelas kita di bawah ini juga mengalami pemahaman yang mungkin tidak sama. Iya. Pahamnya yang namanya barang naik itu berarti harga-harga naik.
Ketika harga naik itu berarti kebutuhan hidup naik. Ini persoalannya. Nah, kedua, apakah kemudian dengan harga kebutuhan hidup naik itu kemudian pendapatannya juga ikut naik? Ini yang jadi persoalan di masyarakat semacam itu. Jadi, ya umpama kita itu seorang pensiunan ya. Kalau pendapatan kita itu masih utuh, sementara harga-harga semuanya naik, itu akan menjadi defisit yang luar biasa bagi kita. Betul. Jadi ya jelas akan pengeluaran akan meningkat kan kalau harga-harga naik. Makanya sebetulnya kan ketika dikejar tujuannya apa kok ada kenaikan pajak dan sebagainya, itu kan tentunya untuk mendongkrak untuk pemasukan negara kan? Ya, salah satunya itu. Negara. Sebetulnya ya kalau orang bodoh semacam saya kan akan mencoba untuk memahami bahwa sebetulnya negara dalam segala hal yang diurusi itu sumber pendapatannya dari mana, itu kan kadang-kadang bertanya-tanya. Ternyata kan banyak. Terutama kita yang mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain, kita harus banyak bersyukur karena karunia dari kekayaan alam Indonesia luar biasa. Yang itu untuk pengelolaannya juga sudah diatur secara konstitusional, ya digunakan untuk besar-besar kemakmuran masyarakat, rakyat, gitu kan ya, seperti itu. Pasal undang-undang dasarnya begitu ini. Iya. Lah makanya kan sebetulnya kalau rakyat istilahnya ya mau sebut pemerintah, yang penting kan tekan kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh rakyat, itu kan istilahnya kata akhirnya kan semacam itu kalau di masyarakat. Lah sekarang kalau orang berpikir oh kira-kira wis ora ono pemasukan saya kekayaan yang lain gitu ya, itu kan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau harusnya memang ada kanalisasi tentang informasi terkait dengan itu ya. Kemudian juga memang harus ada penataan juga tentang kebijakan-kebijakan lain yang tidak tergantung dengan masalah-masalah pajak. Umpamanya begini. Kan sekarang itu karena banyaknya informasi yang luar biasa, kadang-kadang kita mau protesnya. Loh, kenapa harus dinaikkan pajaknya? Itu kejar saja itu orang-orang yang koruptor itu dikejar, suruh mengembalikan korupsinya kepada negara. Semacam itu. Itu berapa triliun kalau kita, itu kan berita-berita yang sudah semuanya masyarakat sudah dengar. Berita-berita itu sudah dipahami oleh makanya rakyat. Orang bodoh semacam saya kan itu sebuah harapan. Betul, maksudnya ketika pemerintah mencoba mengungkap tentang masalah korupsi, kemudian lagi harus ada kerugian negara yang dikembalikan, kemudian kalau misalnya terjadi ini itu dan sebagainya, alangkah lebih oke kalau tentang ini masalah apa itu yang sedang menjadi perdebatan untuk disahkan itu perampasan aset, ya betul. Ya, kemiskinan lah katakan seperti itu kan. Itu luar biasa. Pikiran saya orang bodoh lah, itu salahnya sendiri korupsi ya, kekayaannya itu harus dikembalikan. Ketika kembali menjadi pemasukan negara kan bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Itu gitu. Yang disinggung oleh Pak Mahfud MD dan Pak Abraham Samad ya. Itu kalau dibagi satu orang yang korupsi saja itu. Yang dulu ada kan yang korupsi sampai 276 triliun. Nah, itu kalau dibagi, itu setiap warga negara mendapatkan 20 juta per bulan. Inilah luar biasa. Ironisnya maksudnya yang ngomong seperti itu kan bukan orang bodoh kan, orang pintar. Makanya kan sebetulnya dan pejabat negara, mantan pejabat negara kan. Iya, hanya bingungnya itu loh, kita seharusnya ditunjang kesejahteraannya oleh negara, ternyata negara malah membebani kita dengan meningkatkan tadi pajak. Satu tadi ya yang katakan informasi ini kalau memang iya betul terjadi semacam itu, ada hal-hal yang memang harusnya sudah harus dikembalikan kepada negara. Yang kedua juga persoalan sebenarnya kita merasakan juga ketimpangan hidup itu, ketimpangan hidup yang kita rasakan itu sebenarnya begini. Contoh gini, kita itu begitu susahnya ya kita dan orang-orang teman-teman kita yang di bawah itu mau bayar pajak itu kadang-kadang sangat susah. Ya pajak apa saja wes lah. Apakah itu pajak kendaraan, pajak barang-barang, pajak bumi dan bangunan dan pajak yang lain. Itu masyarakat hampir tanya saja kalau tidak percaya bagaimana itu pajak yang ditarik oleh kelurahan, oleh desa. Kemudian ketika kita bayar pajak kendaraan dan sebagainya itu kan sebenarnya ada ya cara jujur saja kita ada kesusahan untuk bayar pajak. Tetapi yang kadang-kadang ironisnya kita mendengar juga
ada pegawai pajak yang hidupnya mewah, bahkan kadang-kadang ada pajak itu yang digelapkan. Jadi ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan kecemburuan bagi masyarakat. Karena logikanya masyarakat kan begini, oke saya bayar pajak biar negara mengurusi saya lebih baik. Negara bisa menjamin hidup saya lebih baik, meskipun jaminan yang namanya jaminan negara pada rakyat itu ya sebenarnya kemudahan, kejujuran lah yang harus dilakukan oleh negara itu. Itulah berarti kita berharap dan selalu berharap sebetulnya kalau semuanya dari apa yang menjadi sumber pemasukan untuk negara itu dikelola secara jujur. Itu ya insya Allah maksudnya itu kehidupan kita akan menjadi lebih baik lah, saya kira. Lebih baik. Makanya kita sekali lagi tidak berhenti dari berharap dan berharap semoga semuanya yang maksudnya kebetulan diberi tanggung jawab atau amanah mengelola hal semacam itu tidak memanipulasikan hal-hal yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau dimanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau kelompoknya dan sebagainya. Semoga itu bisa terwujud sehingga di negara kita benar-benar katakanlah dengan kondisi yang lojinawi kemaripa lojinawi itu kita benar-benar bisa menikmati kehidupan luar biasa sederhana walaupun wafur lah itulah. Itu yang kita harapkan. Mungkin inilah yang bisa sedikit kita obrolkan karena semuanya tentu sudah pada ngerti, pada tahu dengan arus informasi yang sedemikian deras tentang bagaimana tanggapan orang ketika memang rencana pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12%. Sementara demikian dulu untuk obrolan kita. Insya Allah di kesempatan berikutnya kami berdua bisa kembali mengunjungi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.